Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 dengan nama Alfiatul Mahmudah dan saya sendiri Anis Nurul Afifah. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Posisi Filsafat Pendidikan Islam dalam Struktur Islam. Dan apa aja yang akan dibahas dalam bab ini? Yang pertama yaitu struktural ilmu pengetahuan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, isi ilmu atau teori pendidikan Islam. Yang ketiga, hubungan ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam. Yang keempat, hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Nah, langsung saja. Yang poin pertama yaitu hubungan struktural ilmu pengetahuan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Yang A yaitu struktural ilmu pengetahuan Islam. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab, yaitu alama. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Secara umum dapat digambarkan pengetahuan terdiri atas yang pertama pengetahuan non-ilmiah atau pengetahuan biasa, yang artinya hasil pemahaman manusia mengenai suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu suatu pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan gnosis atau filsafat, yaitu pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling hakiki. Pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, yang mengandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para nabi dan rasulnya yang bersifat mutlak dan wajib diikuti para pengikutnya, menjadi tolak ukur kebenaran dalam suatu keyakinan dan berpegang pada kitab yang dipegang para pemeluknya. Dalam bahasa Arab, kata Islam bermaksud tunduk atau patuh. Islam adalah agama yang diturunkan Allah yang memberikan keselamatan serta sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang memiliki kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang B, pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Selain itu, berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah. Kata lain filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Secara istilah, filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer.
Kemudian yang C yaitu struktural ilmu pengetahuan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama rob yarbu, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua robiyah yarba, yang berarti menjadi besar. Yang ketiga rob yarubbu, berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan memelihara. Yang kedua taklim. Menurut para ahli, kata ini lebih universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib. Al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga, al-ta'dib. Menurut al-atas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta'dib. Al-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia atau peserta didik dengan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Mahmudah dengan NIM 201190012 dari kelompok 3 PIA. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu isi ilmu teori pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Apa sih pengertian pendidikan Islam itu? Pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, yang berarti memasukkan sesuatu. Secara istilah bermaksud sebagai usaha manusia untuk membuat kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa. Untuk yang kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Secara keseluruhan adalah kepribadian seorang yang membuat menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil adalah manusia yang utuh rohani dan jasmaninya. Dengan utuh jasmani dan rohaninya sehingga dapat mengembangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah metode pendidikan dalam Islam. Metode pendidikan dalam Islam yang sesuai dengan Al-Quran adalah dengan metode Amsal, yang mana tujuan dalam metode ini adalah menggugah manusia agar menggunakan akalnya secara jernih dan tepat. Karena metode Amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang bersifat abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Kemudian yang ke poin D, isi pendidikan Islam. Isi pendidikan Islam terdiri dari 3, pendidikan Islam non-formal, formal, dan informal. Isi pendidikan non-formal adalah pendidikan dan pengajaran Islam pada tingkat pemula meliputi belajar membaca Al-Quran, pelajaran dan praktek sholat. Yang kedua, isi pendidikan Islam formal adalah materi pendidikan Islam mencapai 12 macam ilmu. Yang ketiga, isi pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk poin ketiga adalah hubungan ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam. Apa sih hubungannya? Yang pertama, pengertian teknologi pendidikan Islam. Teknologi pendidikan Islam merupakan ilmu terapan, artinya dapat berkembang dengan adanya kebutuhan di lapangan. Dengan kata lain, kebutuhan belajar dan penerapan teknologi pendidikan itu berkembang. Urgensi pendidikan Islam dan teknologi kaitannya dengan pendidikan Islam. Teknologi pendidikan Islam adalah teori-teori pendidikan secara komprehensif dan saling melengkapi dari kalangan ahli pendidikan Muslim dan tidak ada yang ditemukan. Kemudian teori pendidikan akan memberikan manfaat dalam hal yang pertama,
memberikan arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, untuk memperkecil dan dalam praktek atas dasar teori pendidikan, berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana kita berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan itu. Jadi kaitannya hubungan ilmu pendidikan Islam dan teknologi pendidikan Islam itu berkembang sesuai dengan kebutuhan belajar dalam masyarakat. Baik, yang selanjutnya poin keempat yaitu hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Menurut Mahmud, beliau menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan yang membahas segala persoalan yang menyangkut pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam, dengan maksud memperoleh jawaban dan selanjutnya dipergunakan sebagai arah pelaksana dan pengembangan pendidikan Islam agar berdampak positif bagi kehidupan umat Islam. Adapun hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti analisa filsafat merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan masalah dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi untuk mengarahkan agar teori-teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli yang berdasarkan aliran filsafat tertentu memiliki relevansi dengan realita kehidupan. Selain hubungan fungsional tersebut, filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga membuat keduanya harus seiring berjalan dalam usaha memajukan kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah khalifah Allah di alam semesta ini. Manusia mendapat kuasa dan wewenang untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri, dan manusia memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, pendidikan merupakan urusan kehidupan dan menjadi tanggung jawab manusia sendiri. Untuk dapat mendidik, terlebih dahulu manusia harus mengetahui dan memahami diri sendiri. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.